Sui bercermin lama sekali dan tiba-tiba Xian sudah berdiri di sana dan merasa kalau dirinya sudah berdiri di sana 10 menit. Apa yang dilakukannya? Sui beralasan kalau dirinya mengagumi kecantikannya. Kemudian Sui bertanya apa yang dilakukannya di sini. Xian mengaku kalau mengagumi kecantikannya. 欣赏你的美吗？ Mendengar itu Sui menyuruhnya minum air biar sadar. 你看够了没有？ Sui bertanya apa ingin pergi sekarang. Xian mengira kalau Sui tidak ingin dirinya pergi dan menemaninya semalaman. Mendengar itu Sui hanya berpikir apa harus mengantarnya keluar karena dirinya mabuk dan mungkin akan tersesat. Kemudian dirinya tidak akan punya pacar. 要是敢说郑书意你表现还不好，你没有男朋友，那我可能明日会登上今日说法之财经女记者为何首任总裁，因财还是因情。 Xian memegang wajahnya memberitahu kalau dirinya tidak akan membiarkannya tanpa pacar, kemudian Xian menyuruhnya istirahat, namun Sui menyuruh memberikan ponselnya dan menamai namanya sendiri di kontaknya. Keesokan harinya saat Xian makan bersama keluarganya, ponsel Xian ada panggilan dari Sui. Kebetulan Qin Xiu ada di sebelah pamannya dan melihat nama kontaknya dan membuatnya tersenyum, namun Xian langsung mengambil ponselnya dari tangan Qin Xiu. Qin Xiu bertanya siapa pacarku tersayang dan langsung ingin menebak Sui, namun Xian menatapnya dan membuat Qin Xiu diam. Melihat Xian berbicara mesra dengan Sui di telepon, kakaknya tersenyum. Ayahnya bertanya apa dia pacarnya dan Xian mengangguk. Sementara Qin Xiu menggodanya karena dirinya tidak tahu pamannya bisa begitu manis. Mendengar itu pamannya menyuruhnya berangkat kerja. 不上班。妈妈，小九九，我去上班了。外公， Ayahnya menyuruhnya memilih hari dan membawanya ke rumah. Mendengar itu Xian tersenyum dan akan menanyakan kepadanya. Sementara itu Bu Yi yang melihat Sui terlihat senang beranggapan dirinya mendapatkan manfaat setelah melakukan perjalanan bisnis. Bu Yi merasa tidak hanya soal wawancara dan menebak kalau Sui berkencan sekarang. Sui yang mendengarnya hanya tersenyum. Bu Yi tidak peduli siapa dia dan hanya mengingatkan kalau dia jangan sampai mempengaruhi pekerjaannya. Sui menyuruhnya jangan khawatir karena menurutnya cinta dan karir sama pentingnya. Bu Yi bertanya apa dia memperlakukannya dengan baik. Sui mengaku sangat bahagia bersamanya. Kemudian Sui bertanya ke Bu Yi kapan dirinya juga akan menjalin hubungan yang manis juga. Mendengar itu Bu Yi malu karena merasa dia tidak muda lagi dan tidak seperti kalian. Sui memberitahu tidak ada batasan usia untuk menjalin suatu hubungan dan menyuruh melakukan jika ada seseorang yang disukainya. 我先出去写稿。 Bu Yi sudah janjian dengan Guan Ji di salah satu tempat, dan saat melihat Bu Yi, Guan Ji langsung menyuruhnya duduk dan memberikan teh Punix Narcissus. Mendengar itu Bu Yi terkejut. Guan Ji memberitahu setelah ayahnya tahu kita sepakat bertemu. Ayahnya memberitahunya berulang kali kalau Bu Yi menyukai ini. Bahkan walaupun aku tidak akan lupa, dia masih khawatir dan memintanya menelepon kedai teh untuk menyiapkan teh ini. Jadi Guan Ji mengaku meneleponnya di depannya untuk meredakan kekhawatirannya. Guan Ji memberitahu Bu Yi kalau ayahnya peduli padanya. Guan Ji juga meyakinkan Bu Yi kalau ayahnya bisa melindunginya dengan baik. Bu Yi berterima kasih dan mengaku sangat menghargai hubungan ini dengan ayahnya. Itu sebabnya punya banyak hal untuk dipertimbangkan. Tentu saja dirinya adalah orang pertama yang harus dipikirkan. Bu Yi mengaku sebagai orang yang lebih tua seharusnya berinisiatif menemuinya dulu. Namun Guan Ji sudah mengalahkannya dalam hal ini. Bu Yi beranggapan ucapannya sangat penting baginya. Sekarang sepertinya harus memberikan jawaban kepada ayahnya. Mendengar itu Guan Ji akan menunggu kabar baik darinya. 那我等你好消息。 Fiona datang ke kantor Xian bertanya tentang kondisi Lean sekarang. Menurut Xian kondisi Lean sekarang genting sekali. Kalau Lean tidak bisa menyelesaikan masalah teknis ini, investasi Yun Chuang akan merugi. Mendengar itu Fiona bertanya apa sudah menemukan solusinya dan meminta ayahnya untuk membantunya. Xian menyuruh jangan mempersulit ayahnya. 不要让田叔叔为难。 Xian mengaku punya beberapa ide. Dirinya akan bertemu Chen Kang sore ini tapi dirinya tidak tahu apa mampu mengatasi masalah ini atau tidak. Sementara itu di Dark Horse Teknologi,
Yang terkejut karena yang dikerjakan Bruce belum sepenuhnya selesai, dan menurutnya timnya belum cukup matang, ini masih dalam proses dan tidak bisa membuat banyak kemajuan. Bruce mengaku sudah berusaha mempercepatnya, tapi dirinya yakin kalau Yang pasti tahu sulit untuk melakukan sesuatu sendirian, jadi dirinya perlu banyak waktu dan lebih banyak orang membantunya. Kemudian sekretarisnya memberitahu kalau Tuan Yi dari Dark Horse Teknologi ingin menemuinya. Mendengar itu Chen Kang menyuruhnya untuk masuk. Xian kemudian berpamitan pergi dan saat Yi Yang masuk, kebetulan Pasi juga di sana dan dirinya ingin Pasi juga duduk bersamanya karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Pak Chen. Chen Kang bertanya kenapa datang ke sini hari ini. Mendengar itu Yi Yang ingin berterus terang untuk berbicara dengannya soal akuisisi Lei An oleh Dark Horse. 并购乐安的事儿。 Yi Yang memberitahu laboratorium hampir terhenti sekarang, progres yang ditinggalkan Bruce tak ada artinya lagi. Bekerja sama dengan Dark Horse adalah cara terbaik untuk menyelamatkan Lei An. Mendengar itu Chen Kang langsung marah dan memberitahu ini mustahil karena tidak akan pernah menyetujuinya. Chen Kang mengingatkan siapa yang bertanggung jawab atas kesulitan Lei An hari ini. Yi Yang mencoba mendinginkannya dan memberitahu kalau ini hanya persaingan yang sehat, sama seperti Lei An. Dark Horse berusaha mengembangkan chip Memwave lokal sendiri juga, dan punya tujuan dan arah yang sama. 能够共同赢得未来和先机。 Yi Yang menyuruh Chen Kang melupakan permusuhan dan menggabungkan kekuatan, jadi kita bisa meraih masa depan dan peluang-peluang dengan tangan kita. Yi Yang menyuruh memikirkan ucapannya dan menyuruh Xian membantunya meyakinkan Chen Kang dan langsung berpamitan dengannya. 今天出差回来几点到？大记者要来接我呀，1点，怎么啦？ Saat Sui pulang kerja, Xian sudah menunggunya untuk menjemputnya. Melihat mobil Xian, dia langsung masuk kemudian menyuruhnya mengantarkan ke Terminal 2 Bandara Internasional Jiangcheng. Mendengar itu Xian bertanya apa yang sedang dimainkan. Sui mengaku Xian bahkan tidak membawa bunga saat menjemput pacarnya dari kantor, jadi Sui menganggap dirinya hanyalah sopir. Saat sudah sampai di sana Sui bertanya harganya dan Xian menyebutkan harganya dan menurut Sui itu mahal sekali dan beranggapan dirinya kaya dengan merampok orang lain, namun Xian menyangkalnya karena menghasilkan uang dengan bekerja keras. Ternyata Xian membawa bunga yang dia sembunyikan di bawah kursinya dan membuat Sui terkejut dengan memberikannya padanya. Menurut Sui sopir ini tahu cara memberi kejutan pada seseorang, saat Xian ingin menciumnya, ponselnya berdering. Ruoshan memberitahu kalau bertemu dengan Song Lelan, dia tidak lewat jalur VIP dan bertanya dirinya datang atau tidak dan menyuruhnya datang ke terminal kedatangan, karena banyak orang yang berfoto dengannya dan dia tidak menolak. Mendengar itu Sui langsung bergegas ke sana dan meninggalkan Xian. Eh. Eh. Sui ikut berkerumun bersama mereka mengantarnya pergi. Menurut Ruoshan dia sangat cantik dan mungkin sedikit lebih muda dari ibunya, tapi kenapa dia bisa terlihat jauh lebih muda? Sui yang sudah mendapatkan foto dengannya memujinya karena dia bernyanyi dalam konser selama 2 jam dan sehat secara fisik, jadi dirinya malu sebagai orang yang masih berusia 20 tahun. Menurut Sui dia memang superstar dan luar biasa. Ruoshan heran kenapa dia belum menikah karena banyak artis dari angkatan yang sama sudah pensiun dan dia satu-satunya yang masih aktif karena mengadakan konser setiap tahun. Kemudian Ruoshan mengira dia menikah diam-diam dan mempunyai 2 orang putra, namun Sui menyuruhnya jangan bicara omong kosong. 人家这10几年专辑一张， Saat mereka berjalan, mereka masih berdebat soal Song Lelan. 分明就是写给孩子的歌儿。这届就代表结婚了，不是叫艺术创作，不一定嘛，是赞助商界的戒指，不一定是自身的经历。这样啊，你别八卦了，他要给你表演一个当场做头，他要是隐婚生子，我 Saat Xian melihat mereka, dia meminta untuk membawa koper Ruoshan, namun Ruoshan mengaku bisa sendiri. Sui menyuruhnya biarkan saja dia membantunya. 谢谢石总。 Xian bertanya apa dirinya sangat menyukai Song Lelan. Sui mengaku sangat menyukainya dan sudah memberitahunya kalau dirinya sudah pernah mengatakan saat pertama kalinya ke rumahnya.
Xian beranggapan dirinya meninggalkannya di sini sendirian demi dia dan pernah bilang kalau dirinya lah yang hanya disukainya. Mendengar itu Sui merasa Xian cemburu pada seorang wanita. Sui kemudian ingat Xian juga menyukainya karena melihat albumnya di rumahnya. Sui merasa Xian iri padanya karena dirinya terlalu pemalu, jadi tidak bisa berfoto dengannya. Mendengar itu Xian meninggalkannya. Sui mengejarnya dan memberitahunya kalau Xian adalah pacarnya dan bisa melihatnya setiap hari. Tapi untuk Song Lelan, ini mungkin satu-satunya kesempatannya seumur hidupnya untuk bisa begitu dekat dengannya dan menyuruh Xian untuk memahaminya. Namun Xian mengaku tidak dan membuat Sui beranggapan Xian tidak rasional. 我这人本来就挺不可理喻的呀，你才。付出代价的情况下，这么亲的河能让实验独自跨过欺骗？会不会有一天，实验突然在我身边？ Saat sudah sampai di rumahnya, Xian memeluknya dari belakang dan bertanya ada apa dengannya hari ini. Sui mengaku tidak ada apa-apa. Xian yang merasa aneh padanya bertanya apa tidak mau memberitahunya. Sui mengaku senang, namun juga sedikit ketakutan. Mendengar itu Xian bertanya apa yang ditakutkan. Sui khawatir Xian masih marah dan kalau dirinya harus membalas dendam dengan menipunya agar jatuh cinta padanya, kemudian putus dengannya dengan memberi perumpamaan seperti gigi ganti gigi. Xian kemudian menggigit tangannya dan membuat Sui bertanya apa yang dilakukannya. Xian mengaku gigi ganti gigi. Sui mengaku hanya ingin meminta Xian untuk tidak berbohong padanya. Mendengar itu Xian mencium keningnya. Xian mengaku kalau memang ingin menipunya agar dirinya jatuh cinta padanya, dan apa dirinya pikir hanya Sui yang mempunyai agenda ganda. Kemudian Xian memegang tangannya dan memberitahunya kalau dirinya sudah meninggalkan semua itu di masa lalu, jadi dirinya juga harus melupakannya. Dirinya sekarang adalah pacarnya yang dipilih, jadi tidak butuh alasan atau naskah untuk itu dan merasa sama dengan pasangan di luar sana. Namun Sui beranggapan mereka pasangan berbeda karena tidak ada pacar yang memanggil nama lengkapnya. Mendengar itu Xian mendekatkan ke kupingnya dan memanggilnya Yi. Kemudian Xian berpamitan pulang. Keesokan harinya saat Sui pulang kerja, melihat mobil Xian di sana, dia langsung berlari dan segera masuk, namun Xian tidak di sana dan Pak Fan memberitahunya kalau dia tidak bilang saat keluar. Mendengar itu Sui meneleponnya dan bertanya ada di mana dengan bercanda dan mencarinya di area mobilnya. Kemudian Xian datang dan mengejutkannya. Sui bertanya kenapa dirinya berdiri di belakangnya diam-diam. Xian menyindirnya tidak sopan menyela seorang aktris yang sedang berakting memainkan serial drama. Xian bertanya apa pernah menonton serial drama. Sui mengaku belum pernah. 那下次带你看喽，上车。 Sui bertanya apa yang dilakukannya tadi. Xian memberikan minuman yang dibelinya. Melihat itu Sui terkejut dirinya tahu suka minuman ini. Saat ditanya seberapa suka meminum ini, Sui mengaku meskipun Xian mengkhianatinya, dirinya akan memaafkannya setelah memberikan minuman ini. Kemudian Sui menggodanya dengan menggerakkan tangannya berharap dipegang olehnya, namun Xian memberikannya sebuah gelang dan membuat Sui terkejut. Sui bertanya apa ini? Xian mengaku kalau itu hadiah yang terlambat untuknya. Mendengar itu Sui bertanya kenapa hanya satu. Sui kemudian berpikir seharusnya mereka merayakan tahun baru dan tahun baru Imlek bersama. Sui menerima paket dari Xian dan kurir di sana memberitahu masih ada banyak di luar. Sui langsung menelepon Xian dan Xian bertanya apa sudah menerimanya. Sui bertanya kenapa banyak sekali dan mengaku hanya bercanda dengannya. Xian ingin mengajaknya makan malam dan ingin meminta apa. Sui ingin pergi ke 9 rasa saja karena sudah lama tidak ke sana. Setelah sampai di sana, Sui ingin pergi ke toilet. Tiba-tiba seorang wanita berpura-pura tersandung dan menjatuhkan minumannya ke mantel Xian dan mengotori mantelnya.
wanita itu mengaku kakinya tersandung dan meminta maaf, dirinya ingin mencuci mantelnya, namun Xian mengaku tidak perlu, wanita itu bersikeras ingin ganti rugi dan ingin menambahkan kontak WeChat-nya. Sui yang sudah kembali melihatnya sudah tahu kalau wanita itu cuma merayunya, kemudian Xian menyuruhnya jangan berdiri di sana karena menghalangi pacarnya duduk. Mendengar itu wanita itu pergi. Xian tersenyum karena menurutnya Sui terlihat manis saat cemburu, namun Sui mengaku tidak cemburu dan hanya sayang karena mantelnya kotor dan kenapa tidak membiarkannya ganti rugi. Tiba-tiba kakaknya menelepon ada di mana. Xian mengaku sedang makan di luar. Kakaknya bertanya apa tahu di mana Qin Ziyu. Xian mengaku tidak tahu. Kakaknya memberitahu kalau dia tidak ada di rumah dan tak membalas pesannya. Kemudian kakaknya bertanya dengan siapa dirinya makan. Xian melihat Sui memberitahunya dengan pacarnya. Melihat itu Sui bertanya siapa yang menelepon. Sui kemudian bertanya kenapa dirinya belum pernah melihat atau mendengar tentang kakaknya. Apa dia tidak bekerja untuk Mingyu? Mendengar itu Xian tersenyum karena Sui tidak tahu kalau kakaknya adalah Song Lelan penyanyi yang disukainya. Melihat Xian tersenyum, Sui menanyakannya. Xian beralasan kalau dia tidak suka menonjolkan diri. Xian ingin mengajaknya bertemu suatu hari nanti. Mendengar itu Sui merasa tidak perlu buru-buru dan menyuruhnya memberi waktu untuk bersiap-siap. Saat selesai makan, Sui yang penasaran bertanya jika kakaknya tidak bekerja untuk Mingyu apa pekerjaannya. Xian memberitahu kalau dia hanya menyanyi dan menari setiap hari dan tak melakukan hal lain. Menurut Sui dia menjalani hidup yang nyaman. Sui bertanya apa dia mirip dengannya. Xian mengaku terlihat sangat mirip. Mendengar itu Sui ingin meminta fotonya karena penasaran dan langsung mengambil ponselnya. Namun Xian memberitahu kalau tidak ada fotonya di ponselnya. Sui yang mendengarnya tidak percaya dan membuat Xian menyuruh melihatnya sendiri dengan memberitahu sandinya tanggal ulang tahunnya. Mendengar itu Sui tersenyum dan bilang tidak perlu menunjukkannya karena nanti dirinya pasti bertemu dengannya. Saat Qin Ziyu memberikan artikelnya ke Sui, menurutnya ini sangat baik dan mengaku dirinya telah meningkat pesat. Mendengar itu Qin Ziyu beranggapan ini karena Sui mengajarinya dengan baik. Qin Ziyu juga memberitahu kalau pamannya memintanya untuk belajar lebih banyak darinya. Dia pasti berpikir, jurnalis keuangan adalah pekerjaan terbaik saat ini. Namun Qin Ziyu menekankan kalau dirinya hanya boleh belajar yang baik darinya bukan yang buruk. Mendengar itu Sui bertanya memang seburuk apa dirinya. Qin Ziyu menyindirnya tentang menghapus kontaknya, dan menyuruh tanya sendiri padanya. Setelah mendengar perkataan Qin Ziyu, Yuling ingin tahu informasinya lebih detail. Bahkan Bu Yi sendiri pernah melihatnya mengobrol dengan Qin Ziyu dan sepertinya pamannya memang bekerja di Mingyu dan mendengar kalau dia sangat dekat dengan Direktur Keuangan Yun Chuang. Sui dipanggil Bu Yi dan menurutnya ini bukan urusannya, namun sebelumnya dirinya pernah menangis di kantornya dan menebak patah hati. Tapi sekarang sudah punya pacar, Sui tahu kalau mereka pasti menggosipkan lagi. Bu Yi memberitahu bukan hal baru jika hal semacam ini digosipkan oleh orang lain. Mereka bilang pacarnya sudah cukup tua. Mendengar itu Sui langsung marah dan memberitahu Bu Yi kalau pacarnya lebih tua dalam silsilah keluarga. Bu Yi kemudian tidak ingin tahu urusan pribadinya dan hanya mengingatkannya, kesalahpahaman bisa diselesaikan dan tidak perlu dikhawatirkan jika dirinya tidak melakukan kesalahan. Saat Sui kembali, Nan bertanya kenapa Bu Yi memanggilnya, apa tentang pacarnya. Mendengar itu Sui terkejut karena Nan juga sudah mengetahuinya. Nan memperlihatkan obrolan di grup di mana Yuling menggosipkan Sui berpacaran dengan paman Qin Ziyu apalagi Qin Ziyu masih berumur 20. Jadi mereka mengira pasti seumuran dengan ayahnya. Melihat Yuling di sana, Sui langsung mengejarnya dan bertanya kenapa menggosipkan pacarnya karena dirinya juga tidak mengenalnya. Sui beranggapan Yuling berimajinasi sendiri kalau pacarnya sudah tua. Sui mengaku kalau kita rekan kerja, wajar ada persaingan yang sehat, namun dirinya mengaku tidak pernah menggunakan trik kotor. Sui menyindirnya dengan membuka aib telah menyalin draft artikelnya, merebut wawancaranya, dan sekarang merusak reputasinya. Apa dirinya tidak merasa malu? Sui menyindirnya dengan pedas dan membuat Yuling menyuruhnya berhenti menuduhnya. Yuling mengaku tidak memfitnahnya karena semua orang menggosipkannya, tapi kenapa dirinya harus mengatakan kalau dirinya yang memulainya? Saat Yuling ingin pergi, Sui memegang tangannya, kemudian membacakan obrolan di ponselnya.
Mendengar itu Yuling ingin mengambil ponselnya, namun Sui menghindarinya dan menyuruh menghancurkan setelah mendapatkannya dan membuat Yuling ingin mengambil ponselnya. Melihat itu Sui mengatainya bodoh karena ini abad 21. Apakah bisa menghilangkan bukti dengan menghancurkan 现 telepon? 代了，以为砸个手机就能毁证据。 Sui beranggapan kalau rumor tersebut sudah beredar sejak lama dan menyuruh menjelaskan padanya. Namun Yuling malah meninggalkannya dan saat Yuling masuk ke pintu, Sui menahannya dan membuat tangannya terjepit di pintu. Yuling berada di suatu tempat dan menelepon seseorang meminta nomor kontak Nyonya Qiu. Setelah menerimanya, Yuling langsung meneleponnya dan memberitahunya kalau Zheng Shuyi dari perusahaannya tengah berselingkuh dengan suaminya. Orang-orang di perusahaan membicarakannya. Mendengar itu Nona Qiu berterima kasih padanya dan mungkin dirinya membuat kesalahan karena Zheng Shuyi berkencan dengan Xian, jadi tidak ada hubungannya dengan suaminya. Mendengar itu Yuling terkejut dan heran bagaimana bisa. 怎么还是他？谁呀？ Sui ke ruangan Bu Yi dan kebetulan Yuling berada di sana. Sui tidak bertele-tele karena Bu Yi pasti tahu Yuling mencuri draft dan wawancaranya. Sui mengaku mendengarkan Bu Yi dan tidak bertengkar dengannya. Dia menyebarkan rumor tentang kehidupan pribadinya. Dirinya mengaku tidak tahan lagi sampai tangannya terluka dan ingin dia memberinya penjelasan. Menurut Bu Yi pasti ada kesalahpahaman. Mendengar itu Sui langsung membantahnya. Sui memberitahu pacarnya dan dirinya menjalin hubungan. Dia dengan jahat berspekulasi tentang hubungannya dan menyebabkan masalah besar dengan menyebabkan rumor. Sui beranggapan Bu Yi pasti telah mendengar rumor tersebut. Bu Yi bertanya apa yang terjadi dengan pacarnya. Menurut Sui ini tidak penting karena sedang menjalin hubungan dan dia bukan orang tua. Sui memberitahu kalau dia pria muda yang belum menikah. Bu Yi menyuruhnya istirahat karena tangannya terluka dan dirinya akan berbicara dengan kepala editor utama tentang hal ini. Bu Yi menyuruhnya jangan khawatir dan akan memberinya penjelasan. 我不算你亲家。 Sui datang ke kantor Xian dan saat melihat Sui, Xian langsung menghampirinya bertanya apa ada yang salah. Mendengar itu Sui ingin Xian memeluknya. Melihat tangan Sui diperban, Xian bertanya kenapa dengan tangannya. Sui beralasan rekan kerjanya tidak melihatnya ketika dia menutup pintu. Mendengar itu kenapa dirinya begitu ceroboh dan langsung memeluknya. 怎么那么不小心啊？ Xian bertanya apa itu menyakitkan. Sui memberitahu sangat menyakitkan dan mengaku seperti lumpuh karena tidak bisa menggerakkan tangan kanannya. Sui kemudian mengeluh kalau dirinya tidak bisa apa-apa dan bermanja ke 也 Xian. 要人喂， 嗯， 水也要人喂。 头发也要人梳， 嗯， 上楼也要人抱，公主抱那种。 Xian menyuruh Sui tinggal bersamanya dan dirinya akan melakukan semua yang dia janjikan padanya. Mendengar itu Sui bingung kenapa dirinya mengajaknya tinggal bersamanya dan berpikir aneh-aneh tentang 现在就 itu. 要去他家里住了。我提出的要求跟驻在的总裁都这么讲究效率的吗？ Sui ingin pergi dan membuat Xian bertanya dirinya mau kemana. Sui mengaku ingin pulang dan berkemas. Namun Sui menghampiri Xian yang sedang duduk dan membuat Xian bertanya ada apa. Sui mengaku ingin mencium dirinya. 就想亲一下。 Sui memaksanya dan juga bertanya anggur atau alkohol. Mendengar itu Xian memberitahunya kalau ini kantornya. Kemudian Xian menyuruhnya menciumnya jika dirinya tidak keberatan. Namun Sui menyuruhnya bekerja dan langsung berlari ke pintu untuk keluar. Tapi pintunya tidak bisa dibuka. Tiba-tiba Xian memeluknya dari belakang memberitahunya kalau bukan itu, dan membantunya menekan tombol yang benar. 是你按错地方，错地方。 Xian menelepon Qin Shiyu menyuruhnya kembali ke rumah kakeknya dan tinggal selama beberapa hari. Qin Shiyu mengaku tidak ingin kembali dan Xian memberitahunya kalau bibinya ingin tinggal bersamanya. Xian mengirim pesan ke Sui apa dirinya sudah berkemas. Sui mengaku tangannya terluka, jadi tidak bisa berkemas. Melihat itu Xian menyuruhnya menunggunya. 等我。 Sementara itu Bu Yi memberikan surat mutasi kepada Yuling, dan menurut Bu Yi, dirinya sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Bu Yi memberitahu ada lowongan di bagian pendidikan, dirinya dan editor utama telah membicarakannya.
dan dirinya akan mengambil alih departemen sendirian. Mendengar itu Yuling melepas ID card-nya. Yuling mengaku tentang pekerjaan, dia tidak menerimanya, dan mengingatkan Bu Yi saat dirinya terkenal, Zheng Suyi bukan siapa-siapa, jadi dirinya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kemana dirinya akan pergi dan apa yang harus dilakukan, itu semua keputusannya. Sebelum berpamitan Yuling berterima kasih ke Bu Yi. 谢谢你这些年。 Xian membantu Sui berkemas memasukkan bajunya ke dalam koper. 那件大衣，还有那些。还有呢？ Di saat ingin berangkat, Xian bertanya apa ada yang lain. Xian memberitahu akan menelepon perusahaan pindahan. Namun Sui beranggapan dirinya akan tinggal di tempatnya selama beberapa hari dan dirinya mengaku pasti kembali mengambilnya jika dirinya butuh sesuatu. Sui beranggapan Xian tidak ingin dirinya kembali. Xian memberitahu jika Sui ingin pulang setelah tinggal di rumahnya beberapa lama. Pengembang rumahnya telah gagal dan itu merupakan suatu kerugian baginya. 一段时间后还想着回家的话，那我肯定不会走啊。 Mereka sudah sampai dan saat melihat Sui hanya diam, Xian memberitahunya dulu dirinya punya banyak nyali karena berani memasuki rumah orang asing di malam hari. Jadi bertanya apa yang ditakutkannya. Mendengar itu Sui beralasan dirinya tidak takut dan hanya mengaku kalau kakinya sakit. Mendengar itu Xian bertanya apa memang benar begitu. Menurut Xian dirinya tidak seperti itu dan tiba-tiba berlari masuk ke rumahnya. 我也没那么娇气了。Xian memberitahu kalau makanan sudah siap dan menyuruhnya makan. 给， Sui bertanya apa dirinya lupa apa yang dijanjikan padanya hari ini. Apakah melakukan itu untuk memikatnya ke 就是 rumahnya? 为了把我骗来你家？ 是啊。 Kemudian Xian duduk di sebelahnya dan menyuapinya. Sui terkejut dan bertanya apa semua ini nyata. 这是吃饭吗？ Bahkan saat dirinya mendapat telepon tentang pekerjaannya, Xian menyuruh Guan Ji untuk melakukannya dan beralasan dirinya sibuk. Sui menyuruh membantu menata rambutnya. 你帮我扎下头发。你轻点，疼。 Setelah selesai melakukannya, Sui memberitahunya akan mandi dan pergi untuk istirahat. Sui heran kenapa Xian tidak bisa memahaminya, kemudian Sui bertanya di mana akan tidur. 我的意思是，你觉得呢？我先去洗澡。 Di saat Sui meninggalkan, Xian mengingatkan kalau kata dokter dirinya tidak boleh mandi sendirian. Xian beranggapan kalau dirinya tidak bisa melakukan apa-apa, jadi bagaimana caranya dia mandi? Mendengar itu Sui menjelaskannya. 不沾水就行了呀，我随便一点就好了。 Xian bertanya apakah dirinya tidak harus melepaskan pakaiannya. Mendengar itu Sui ingin pergi namun Xian bertanya apa dirinya yakin tidak membutuhkan bantuannya. Jika nanti membutuhkannya, mungkin dirinya nanti kehabisan kesabaran jadi jangan berubah pikiran. Mendengar itu Sui mengaku tidak perlu bantuannya. 我都说了不用帮忙了，你就是我爸爸。 Sui terlihat kesusahan mengaitkan bra-nya dan sudah mencobanya beberapa kali. Sui akhirnya menyerah dan saat Xian lewat depan kamarnya, Sui meminta tolong untuk mengaitkan bra-nya. 爸爸，嗯，你说什么？ 只要他原地起跳，反手扣篮，我就是扣个内衣嘛。让我扣一下内衣。 Sui mengaku lelah dan menyuruh cepat melakukannya dengan membelakanginya. Setelah selesai, Sui diam dan membuat Xian bertanya apa perlu bantuan lain. Mendengar itu Sui langsung bergegas masuk. Sui terlihat bingung dan saat Xian masuk, Sui tidur dengan posisi miring membelakanginya. Melihat itu Xian bertanya dirinya melakukan ini karena gugup atau kesakitan.
Mendengar itu Sui beralasan sakit. Saraf di ujung jari terhubung ke jantung. Mendengar itu Xian menyuruhnya tidur karena tidak akan merasakan sakit setelah pulas. Xian mematikan lampu dan langsung mengeloni Sui. Xian tidak bisa tidur dan tiba-tiba Sui yang terlelap merangkul Xian dan membuat wajahnya sangat dekat dengan Xian. Tidak ingin melewatkan kesempatan emas, Xian tidak kuasa menahannya dan langsung mencium Sui dan membuat tubuhnya menindih tangan Sui yang terluka hingga Sui merasa kesakitan. Keesokan harinya Sui terbangun, dan saat melihat Xian tidak ada, dia meneleponnya. Xian bertanya apa dirinya sudah bangun. Sui bertanya kapan dirinya pergi dan Xian memberitahunya jam 8 pagi. Mendengar itu menurut Sui itu terlalu pagi. Kemudian Sui memberitahunya tiba-tiba dirinya teringat apa dirinya bangun di tengah malam dan mandi. Sui mengira itu mimpi. Mendengar itu Xian terlihat malu karena di kantornya ada Chen Sheng dan sekretarisnya yang juga mendengarnya. Sui beranggapan kalau dirinya tidur di ranjangnya namun tidak terjadi apa-apa, bahkan Xian tidak menciumnya. Sementara itu Ruoshan membantu Guan Ji yang akan melakukan perjalanan bisnis. Ruoshan beranggapan Xian sudah gila karena menyerahkan pekerjaan padanya. Guan Ji memberitahu kalau tangan Nona Zeng terluka, jadi dia ingin di sini untuk merawatnya. Mendengar itu Ruoshan terkejut karena dirinya tidak tahu. Ruoshan langsung mengirimi pesan suara dan menanyakannya ke Sui. 是，小伤，过2天就好。水要忌口，问题按时换药，别这样。 Melihat suara Sui lesu, Ruoshan bertanya kenapa karena dirinya sudah dirawat Xian. Sui memberitahu kalau dirinya sekarang tinggal di rumah Xian. Membaca pesan itu Ruoshan langsung meneleponnya. Menurut Ruoshan bagus sekali dan Sui bertindak cepat. Sui memberitahunya kalau mereka tidur di ranjang yang sama. Mendengar itu Ruoshan tidak mau mendengar ini. Namun saat Sui memberitahunya tidak terjadi apa-apa, Ruoshan langsung tertawa. 好笑吗？好笑，但是挺心疼你。 Ruoshan mengantar Guan Ji dan menurutnya ini cuma 3 hari. Mendengar itu Guan Ji mengira Ruoshan bosan padanya karena walau dirinya pergi 3 hari, tidak ada pengaruhnya baginya. Menurut Ruoshan, dirinya mengkhawatirkan dirinya atau Guan Ji kurang percaya diri. Ruoshan beranggapan kita tidak bisa bersama setiap menit. Jika menginginkan hubungan yang langgeng, harus saling percaya lebih dulu. Hal kedua adalah mengendalikan diri sendiri dan saling setia. Guan Ji mengaku tidak tega meninggalkannya. Mendengar itu Ruoshan menyuruh untuk pulang lebih awal. Kemudian mereka bertemu teman Ruoshan dan saat dia menyapanya, Ruoshan mengaku mengantar pacarnya pergi. Mendengar itu dia beranggapan telah menyembunyikannya dan memberitahu Guan Ji kalau Ruoshan sahabatnya, jadi jangan sampai melukainya dan menindasnya. Saat Ruoshan bertanya tentangnya, dia menjemput tunangannya dan memberitahu akan menikah beberapa hari lagi. Dia juga bertanya ke Ruoshan kapan gilirannya. Ruoshan mengaku dirinya masih baru namun Guan Ji menyangkalnya karena ini hanya soal waktu saja. Saat Sui ingin menggunakan laptopnya, dirinya merasa kesusahan dan mengirim pesan suara ke Xian kalau dirinya tidak bisa menggunakan laptopnya atau mengetik, jadi harus duduk di sini sendirian dan sangat sedih. Xian membalasnya kalau akan mengirim Qin Shiyu untuk datang dan membantunya. Melihat pesannya itu Sui kecewa. 按着我的头说我没有信。 Kemudian Qin Shiyu datang dan bertanya tentang tangannya dan Sui mengaku baik-baik saja karena dirinya tidak selema itu. Qin Shiyu membantunya mengetik dengan arahan dari Sui. Saat Xian pulang, Qin Shiyu mengaku sudah menyelesaikan tugas yang diberikan padanya. Sui memegang tangannya dan menyuruh Qin Shiyu pergi. Mendengar itu Qin Shiyu terlihat kesal karena sudah membantunya namun tidak memberinya makan. Tapi Xian terus perhatian ke Sui dan membuat Qin Shiyu meninggalkannya. Xian sudah memasak untuknya dan Sui masih memikirkan dirinya apa tidak menarik baginya, dan saat Xian menyuruhnya duduk di sampingnya, tangannya yang terluka terkena kursi dan membuatnya kesakitan.
Xian bertanya apa yang dipikirkannya, Sui mengaku ingin duduk di pangkuannya, namun Xian menolaknya karena nanti dirinya tidak bisa makan. 因为这样你就吃不了晚饭。你是只会打嘴炮吗？ Tiba-tiba Sui duduk di pangkuannya dengan paksa. 这样。 随你。 Saat Xian melakukan pekerjaannya, Sui terus menatapnya. Sui sampai berpakaian seksi untuk menggodanya dan berpamitan ingin tidur ke Xian dan membuat Xian melongo. 睡觉了。 书意， Kemudian Xian memberitahunya kalau jangan sampai lupa meminum obat pereda nyeri sebelum tidur. 就这？ Sui kembali ke kamarnya serasa ingin menangis karena gadis cantik seperti dirinya disia-siakannya. Keesokan harinya Sui memakai piyama dan sudah siap untuk tidur dan berbalas pesan dengan Ruoshan. Kemudian Xian yang baru pulang kerja terlihat sedikit mabuk dan melihat Sui di ranjang. Sui bertanya apa dirinya minum dan Xian mengaku hanya sedikit. 喝了一点。 Sui mengirim pesan ke Ruoshan berpamitan ingin tidur, namun Ruoshan mengaku ini masih pagi. Sui memberitahu kalau ini sudah jam 11 malam. Ruoshan beranggapan kalau dirinya selalu tidur setelah tengah malam dan menebak dirinya dengan Xian melakukannya. 难道你今天要和实验？ Xian yang sedang di ruang tamu melihat laptop Sui yang tersambung di ponselnya dan membuat Xian bisa membacanya. Melihat Sui membalas usan Ruoshan ini bukan masalahnya. 你觉得是我的问题吗？ Xian masuk dan membuat Sui terkejut dan mengira dirinya akan mandi karena ingin membuka baju. Namun Xian memberitahu tidak sekarang dan langsung mengajaknya adu mekanik.你怕伤到你手指，我不是来听你解释的。 Sementara itu Yang datang ke Financial Introduce mencari Sui namun resepsionis memberitahu kalau Sui mengambil cuti karena tangannya terluka. Yang meneleponnya, namun Xian yang sudah merasakan puncak surganya tidak mau melepaskan Sui. 干嘛？打电话了。 Kemudian Sui memberitahu kalau ada yang meneleponnya dan langsung mengangkatnya. Yang mengaku ke Financial Introduce dan rekannya memberitahu kalau tangannya terluka dan menanyakannya. Mendengar itu Sui mengaku dirinya baik-baik saja. Yang mengaku ingin mengajaknya makan bersama karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Namun Sui mengaku tidak perlu makan bersama dan menyuruhnya mengatakan langsung. Merasa risih, Xian memanggil Sui dan membuat Yang mendengarnya. 书意， Sui beranggapan kalau Xian marah, kemudian Sui memberitahu kalau dirinya miliknya. Jadi kenapa marah? Mendengar itu Xian tersenyum dan merasa dia sedang mengganggunya pagi-pagi dan saat Sui ingin bicara, Xian menciumnya lagi.